Walillahil asmaul husna. Fad'u biha. Bagi Tuhan nama-nama yang baik berubiha ini punya tiga arti yang tabarnya kita pakailah. Pertama, berubiha jadikan doa. Itu pertama lah. Di doa iya artinya kalau bahasanya di doa iya. Di doa iya. Jadikan doa. Silahkan jadikan doa di antara nama-nama Tuhan. Dari dalam canda termukin dan diperinci satu persatu sama karangan baik ya. Ada mengarang kita Asmaul Husna tebal ini membicarakan tentang kelebihan Asmaul Husna 99 nama lah. Itu ada di dalam kitab Tamsul Ma'arif dan dari situ. Jadi silahkan jadikan doa. Tapi doa baik lah. Di antara nama-nama Tuhan itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu daripada Ismul Adzam Tuhan lah. Barang siapa membaca itu 100 kali habis sholat zuhur, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah aja. Ini dari peninggalan Syekh Zaman Ahmadani, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau artinya lah ya Allah ya Rahman Rahim, yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kan Bismillah, ini Allah kan Rahman Rahim. Ini maksudnya Allah ya Rahman Rahim. Jadi di ayat kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu wa Qayyum, kalau ya Hayyu wa Qayyum Wallahi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini apa? Ayat kursi kah? Ya Dzal Jalali wal Ikram wa yabqa wajhu rabbika dzul. Maka diri Tuhanmu mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Itu maksud daripada doa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu wa Qayyum ya Jalal. Yang pertama supaya kasih sayang Tuhan limpah. Mudah-mudahan kita hidup aja, sehat aja, panjang umur, ya ayo tuh. Apa yang tujuan supaya kita ini mandiri dah, berdiri sendiri. Pada menggantungkan kehidupan orang. Ya jadi mudah-mudahan kebesarannya, kemuliaannya limpah gitu. Jadi ada dulu jamaah di Banjar. Dulu sebelum jadi kepala PU nih. Ini pembelajaran apa amalan yang baiknya amalkan kepada ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu wa Qayyum ya Dzal Jalali. Pada kali habis itu aku tambahi, ini aku tambahannya, aku soal nambahi daripada ketua itu. Cepatkan ke tangan satu akan kawak, mintalah kemuliaan dan kebesaran itu. Harus 2 kali jadi kepala PU. Tingkat 1 dulu. Jadi dia anak buahnya, notaris PU-nya. Guru yang dari apa bos, diberi amal apa bos ya. Kenapa kan mentak-mentakan itu. Di PU nih, gurunya saban hari datang LSM. Tangan lembaga apa? Sosial masyarakat. Itu kan apa? Cari duit aja kepala PU dari. Jadi melihatnya LSM ini
Ya di atas seperti itu. Di bawah boleh kemudian boleh kemudian takutnya sekelas kenapa takut banget. Nah, mungkin aja limpah kebesaran kemuliaan dirinya tuh. Nah, lalu orang takutan. Tanya menghina kedapat jawaban sedangkan minta mempertanggungjawabkan mengalih jujur juga ya Allah. Menakut ini kata tahu di kantor. Di kantor kan orang kantor juga. Sampai jadi sedap. Itu ceritanya tuh. Itu dia makan cuma ini yakin mohon apa tadi kasih sayangnya supaya kebesarannya lawan kemuliaan melimpah lawan dirinya itu aja. Ini diamalkan benar. Tapi jadi sedap. Oh, ini sudah rasul sudahlah. Nah ini yang dikatakan tadi walillahil asmaul, bagi Allah nama-nama yang baik, pada dia silakan jadikan zikir, jadikan doa. Nah kemudian lil azkar, lil azkar misalnya lil azkar. Nah silakan jadikan azkar ini zikir, boleh dijadikan zikir apa diucapkan dalam lisan atau di hati boleh. Misalnya Allah ya Rahman ya Rahim di lisan, karena di hati juga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya aja boleh juga. Jadi silakan ya dari asma Allah SWT dijadikan zikir di hati boleh. Boleh juga jangan al-mahgurah jannah ya Allah ya aku ya nur tulis kan ya Allah ya itu al-mahgurah jannah ujar hajiani dulu ini mengamalkan itu nabi jalan bersikir awak buatkan itu ya Allah dia ini berkisah bikin dari ya Allah ya aku ya nur ya jadi apa artinya pulang ya Allah menjadikan zikir di hati aja pernah ya Allah, di lisan boleh ya Allah, bismillah ya Allah aku ya Allah ya aku wahai Tuhan yang sebenarnya ya Nur, nah ini Tuhan ini ya mungkin wahai orang yang nyata ini pun 100 kali juga kalau kawan amalkan mulai dulu nih. Ya Allah ya aku ya Nurul bin sama ya Allah ya Rahman Rahim kada ketinggalan itu. Ya kalau dibaca ada apa sih? Silakan jadikan zikir, apakah zikir lisan atau zikir di hati. Terakhir. Nah, tigalah. Lilihok, patilok, tidakkan bukan diri dengan nama-nama Tuhan. Silakan hubungkan diri dengan nama-nama Tuhan. Nama-nama yang di alam hakikat lawan nama di alam syariat. Kan hanya nur nih ya. Supaya apa? Supaya jangan hampa lah. Karena dikatakan syariat itu bila hakikatin antilah syariat tanpa hakikat hampa aja. Supaya jangan hampa kayak apa? Syariat dan hakikat. Maksudnya nama Tuhan di alam syariat ada nur. Bila itu di Asmaul Husna 99 An-Nurul Hadiyat. Kemudian nama Tuhan dalam hakikat juga hanya nur kan. Aman jamaah bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya maka tahaqqa baru dikatakan benar. Mana dan Tuhan yang di alam hakikat dengan nama Tuhan dalam syariat itu hanya nur ya. Hanya nur ya. Nah silakan hubungkan diri dengan nama Tuhan
lawan nama Tuhan di alam hakikat, lawan nama Tuhan di alam syariat, iya ya. Kalau Allah itu nama Tuhan di alam syariat, nama Allah di alam syahadah, atau nama Tuhan di alam syahadah, di alam syariat lah, di alam syahadah, di alam dunia lah, di alam hakikat tidak ada nama itu lagi, hanya nurja. Karena masalahnya ini masalah tajali dan juhur. Nah, jadi silakan nama Tuhan, silakan hubungkan di dengan nama Tuhan. Nah, kalau ingin baik, kalau ingin jadi suci, kalau ingin baik, karena nur alam Tuhan, semarang Tuhan baik kalau ingin baik. Tapi kalau dipandang pada hakikat, nur Tuhan diri baik jat, diri nasuci kan. Jadi kalau pada hakikat, kalau ingin diri suci lah. Kalau ingin jadi baik lawan bukanlah dengan nama Tuhan di alam hakikat, lawan nama Tuhan di alam syariat. Nah, itu ngarannya itu. Jadikanlah nama Tuhan hubungan diri lawan diri Tuhan, lawan nama Tuhan. Tafsirnya nang padu ubah lah. Jadi sebenarnya aku sebenarnya inilah wadil Quran. Al-Quran, bagi Al-Quran sab'atul butud, 7 paruh, 7 arti, yang ngerti bukan paruh, 7 arti. Jadi yang kemarin benar kita tahu 3 arti dulu pasti itu. Jangan satu arti, kita mencari manfaatnya. Nyata masuk nanti paling kada 7 arti. Paling kada belajarin 4 artinya, 4 kan ketinggalan kan dipadahin. Mungkin rahasia bisa jual takkannya tahu kan kepada juga. Nah, aku tahu 4 arti yang lain kan, karena tadi pelajari lah. Entah si dia kada belajar kan itu rahasia, mungkin lah boleh jadi jual. Paling kada 3 arti lah, jangan 1 arti aja. Nah, jadi kemudian firman Allah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatlah Allah, sesungguhnya mengingat Allah sangat memberikan manfaat. Mengenai tentangnya silakan bawa kalimah Allah lah atau kalimah yang lain dari nama-nama Tuhan boleh lah. Pertama, nama-nama Tuhan di alam syariat wajib bagi kita pakai di waktu kita menjalankan syariat. Seperti sembahyang mengata Allah Akbar. Allah kan nama di alam syariatnya. Dan wajib memakai nama-nama Nabi di alam syariat seperti selawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nama Tuhan di alam hakikat, nama Tuhan di alam syariat juga. Kalau Ahmad itu nama Tuhan di alam syariat. Itu adanya hanya Tuhan menceritakan kepada Nabi Isa. Mimba ismu Ahmad. Akan lahir Nabi akhir zaman, mimba ismu namanya Ahmad. Satu ayat saja membicarakan tentang Ranton Ahmad nih. Nah, jadilah malam sekitar jam 1 malam, tapi jam 1 malam di situ masih jam 12 kita kan masih mulai kita. Ya kan orang ini tahu aja, orang negara ayah sama orang pandangan ayah dapat bila jari Habib ya rahasia sembahyang pakai Habib ngajar rahasia sembahyang ya kayak itu usaha bangkot dah ya sengaja aku melarikan sama usaha bangkot enggak karena Jamal itu kalau ilmu ini ada pas usahanya takalangan ini kalau takalangan masih banjar syarat usahanya menyapa saja ilmu insya Allah usaha lancar aja itu jar al-malam sebenarnya orang bahari masyarakat nah jadi wah enggak ya jangan tadi
Kayak apa yang dimaksud hasil banyak nang diri Ahmad. Nah, nama diri Ahmad jar rahasia sembahyang Habib karena Habib melajari. Lalu kita orang awam ini jadi jarak nih datang seorang pemuda kepada Nabi manukan infot nih menyampaikan infot. Jadi yang pemuda tadi mal Islam apa Islam jar pemuda tadi nah. Jadi biar Nabi punya Islam ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar bukan Ahmad di sini juga. Itu sahih hadisnya. Ternyata pemuda tadi Jibril. Kenapa? Bertanya membenarkan seakan-akan tahu gitu nah. Oh nyata ya ngaran Jibril disuruh Tuhan macam sudah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa bukan Ahmad." Dua. Kemudian Nabi Isa, Nabi Adam dia bersalah. Akhirnya Nabi Adam beristighfar atau meminta ampun. Pintu tobatnya tertutup, pintu keridhaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadat. Lebih dari 100 tahun Nabi Adam beristighfar. Nambahin 170, menyambat 100 saja. 170 tahun yang benarnya dalam kitab oleh Hatta. Bingung Nabi Adam mau hidayah. Nah, berikan Tuhan hidayah atau petunjuk. Nah, lihat terus apa bentuk hidayahnya. Muhammad mengutus sebagai hidayah kepada Nabi Adam. Merasa Nabi Adam. Jadi ya Nabi Adam berdoa. Dia Nabi Adam berdoa. Ya depan sahabat Allahumma inni. Nah, ini doanya nah. Allahumma inni as'aluka di hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma wa'adtu. Ya artinya ya Allah memohon kepadamu di hati Muhammad bikin berhati Ahmad sudah tiga lah. Ata rajulun dhahir datang seorang laki-laki dhahir. Dhahir ini nama darat, maksud dhahir ini ada melihat dia matanya. Buta datang seorang laki-laki buta. Siapa ada Nabi? Kenapa jadi datang? Dia mendengar suara bini-binian punya sigar gitu. Nah suara bini semangat hidup itu karena merasa nikmat mendengar suara binian mata kada melihat. Lalu dia berdoa minta lihat apa ada kabu-kabu doanya. Lalu datang kepada Nabi kita. Setelah ketemu Nabi, jadi jenang buta tadi, udu'uni ya Rasulullah ayu afiyani. Doakanlah hai Rasul supaya afiyani maafiatkan. Supaya Allah melihat kayak orang itu dua, kayak orang banyak. Apa aja Nabi? In sabarta khairu in sabarta ya. Khairullah. Dan Nabi in sabarta jika engkau sabar. Artinya biar aja bang. Nabi ini kada hendak merubah ketentuan Tuhan terhadap dirinya. Memang sudah ketentuan Tuhan. Jadi kada hendak merubah. Nabi suruh bersabar aja. Khairun lak lebih baik bagi kamu jangan Nabi. Sekali Nabi takbir terus. Saat harus Nabi kalau kayak itu ayolah ya Nabi. Perbaiki hidupmu. Nah, disuruh baik-baik wudhu. Nah, baik-baik kan semua dari mulai bentuk rambut sampai ke bawah daun dari sampai ke ini. Aku lagi di sini duduk aku di keimaman, luar keimaman. Kan ada juga begitu. Wudhu. Ada sampai ke sini wudhu. Ya ada bisa kada belajar umpat-umpatan. Wudhunya kada sah. Air itu dari tubuh rambut nah sampai ke dua tati ngilan talinya nah
ke bawah dagu kan itu cara membasuh muka kan. Basuh tangan ke sini aja kan. Pastikan aku bahas kan kalau berwudu supaya sah wudu agar sembahyang diterima pasti aja di atas mimbar. Ini kada tahan lagi. Aku menggatar udah tuh kamilah. Terus lainnya lagi. Tapi jadi akhirnya aku lah khutbah terakhir harinya aja. Aku nggak tahu sekali hari raya ya. Nah, diperbaiki oleh selesai berwudu menghadap Nabi. Saya lagi sudah berwudu. Jadi jangan Nabi ikuti aku. Apa jangan ya Muhammad. Dibuat orang bukan. Ya Muhammad, ya bukan ya Ahmad. Ikdi hajati, kabulkan hajatku. Jadi orang betul ikdi hajati, kabulkan hajatku. Buka apa kedua orang matamu. Kalinya terbuka melihat alangkah indahnya dunia ini. Bukan apa. Nah sampai 6 darinya itu ya iya. Biasanya aksar taklibun nadir banyak mengalahkan sedikit gitu. Nah, satu ayat. Hadis sudah tadi mengatakan menganukan. Nah, jadi sekalinya di nama Nabi 201 nama memang Muhammad lah. Hanya Ahmad lah. Nah, hanya Mahmud karena aku saya ketiga. Sebenarnya ngaranku kada itu juga Ahmad juga ngarannya. DSR ngarannya Ahmad, memulakan Mas'ud Darsalam Ahmad juga. Di sini dia lari Muhammad orang. Nah ini ceritanya supaya tahu lah. Jadi ngaran Ahmad kata diperbutan kan. Karena nama di alam ada alam belum lahir lagi orang. Nah memberi nama telah Habib Abu Bakar Basiri. Jadi waktu kesini nah ada pengulut berani wakitan pul usai. Mari nanya oleh pul usai di apa? Di kelas 1 tuh nah, ada usai itu anak-anak berani. Ini sekelas lah nanti itu di Mantapura. Darahnya ke Banjar malam di rumah. Aku di Banjar di Galir Mahmud. Gara-gara apa? Gara-gara tasrif Ahmad Dayu itu Ahmad dan bawahan itu ngajakan Mahmudun dan Malik. Jadi kawan yang maju di malam itu galanya si Mahmud. Galar aja ngaran dia Ahmad. Arwah Tabalani karena sampai malam orang menyambat Mahmud waktu dipintanya ceramah pertama di Pasien Paris. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud Hasigar. Lalu tahu Mahmud dia nak Ahmad. Marah jika datang. Jadi kami ngarani mempengaruhi juga tawan kayak apa. Nyawa matakan ngaji cocok dulu ada kan kita apa tujuan kayak. Jadi kalau kita pakai alam semuanya ada urusan kan. Itu masalah diri aja, nama masalah sekarang karena itu di alam sekarang kita. Kalau pamar yang maknur Muhammad ini. Itu masalah sebenarnya Nabi lah. Nah, jadi insya Allah yang akan bersabar dan itu lebih baik bagimu. Nah ini yang dikatakan. Jadi lainnya lah lain. Jadi yang terpengaruh kita lihat sumbernya nih. Sumber yang pada mana. Ada Nurjatiyah, macam-macam itu dan apa semalam Jatul Muqaddas ada Jatul Bukti, macam-macam. Itu kan sebenarnya kalimat-kalimat yang dibikin oleh pengarang-pengarang kitab lah. Habis sudah dan wajib memakai nama Nabi di alam syariat. Nama Nabi dalam syariat Muhammad
Tentunya namanya Nabi dalam hakikat ya Muhammad dua kan. Jadi hakikat ini sebagai nampak kedua nama Tuhan Allah dipakai untuk menjadi mencapai ma'rifat dan dipakai oleh jamaah tarekat. Jadi tarekat itu Allah Allah. Itu tarekat Allah Allah. Kalau yang nur ini kalau jalan tarekat bukan jalan ma'rifat lah. Dia jalan dua. Pertama jalan tarekat, yang kedua jalan ma'rifat. Kalau tarekat pun amalan. Ketiga, bermula masalah hakikat. Masalah sebenar-benar diri ini. Benar-benar diri apakah dirinya sebenarnya atau rohani? Ada hakikat. Karena kita bicara masalah hakikat adalah daripada Nur Muhammad SAW. Bermula masalah hakikat, masalah Nur Muhammad. Masalah sebenar-benar diri bagi kita. Jika diri ingin sempurna. Jadi jangan berarti anang ambil aman diri nih lain daripada Muhammad. Tadi diri lawan tolong Nabi ada sempurna diri. Jadi almarhum Mbah Jana memberi nama nih, tentang masalah sebenar-benar diri dengan ilmu kesempurnaan atau Mbah Jana sidin apa mulai ya. Kenapa? Karena diri kada sempurna. Kalau diri kada ada molong yang Tuhan jalan hakikat, kada ada molong yang Tuhan jalan syariat, kada ada molong nama Nabi dalam hakikat, kada ada molong nama Nabi dalam syariat. Ujar sini kada sempurna diri. Nah, bila sempurna, insya Allah yang lainnya jadi sempurna. Itu maksud Tuhan jalan. Mana tadi? Nah, ulang. Ketiga bermula masalah hakikat, masalah Nur Muhammad adalah masalah sebenar-benar diri bagi kita. Jika diri ingin sempurna, karena diri tidak sempurna, jika diri tidak ada hubungan dengan nama Tuhan dalam Quran dan jika tidak ada hubungan dengan nama Nabi dalam Quran Muhammad, ini perlunya mengenai diri karena diri sebenarnya ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi agar kita dalam zikir dan selawat agar diri kita suci dan mulia. Sebenarnya apa tuh? Lah, suci dan mulia lah, itu walilah. Salah. Sebenarnya selama itu suci dan apa kalimatnya penumpang agar diri kita suci dan mulia. Sebenarnya agar diri kita suci dan mulia sebenarnya selama itu suci dan mulia. Biar dinamakan muslim artinya orang yang selamat baik dan jahat kita baca kita. Diwajibkan dalam tauhid percaya dan qadar baik qadar dan qadarlah yang qadar baik dan jahat datang dari Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi minallahi taala artinya baik dan jahat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Qul kullun min indillah, katakanlah Muhammad semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah wa fa'alu lima yurid, diri di Allah yang memperbuat, yang memperbuat Allah dan apa yang dikehendakinya. Satu, dengan mengenal dan mengetahui diri zat Allah Subhanahu wa taala mawjud, dia Allah ada. Wajib orang yang mukmin mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Annahu qadimun bijati ta'ala, bijati Allah Subhanahu qaim, berdiri dengan sendiri, tidak ada yang menjadikan. Mustanadu ilahil asma wa sifat bijati, artinya disandarkan segala asma dan sifat kepada dijatnya, di mana dinamakan wujudun mahdud,
Jadi nama sifat itu dinamakan wujudul maklum. Artinya ada sebenarnya dan nyata. Asma dan sifatnya. Allah yang menjadikan dan yang memperbuat dengan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Firman Allah bahwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah kuasa memperbuat sesuatu dengan kehendaknya. Ini yang dimaksud mempercayai kadar baik dan jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, bihaitsu la tara fil kauni fi'lan illa filallah khairan kana syarran sawa'un min anfusina wa min ghairina. Saya kira bahwa tidak engkau lihat di alam ini bisa berbuat melainkan adalah perbuatan Allah. Baik atau jahat itu perbuatan. Apakah itu perbuatan kita atau perbuatan orang yang lain dari diri kita. Namun tidak diperbolehkan seperti kapas di angin ke kiri dan ke kanan, ke muka ke belakang, ke atas ke bawah. Ada boleh terserah Tuhan aja. Kenapa? Seperti kapas ditiup angin ke kiri dan ke kanan, ke muka ke belakang, ke atas ke bawah. Ahli sunnah wal jamaah mewajibkan ikhtiar, mewajibkan usaha ikhtiar, memilih dan memilah dengan diberikan akal, dengan diberikan akal pikiran untuk membedakan yang baik dan yang jahat, memilih yang menguntungkan dan yang merugikan, serta akan dapat membedakan yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa syariatullah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadis Nabi, ana ub'asu rahmatan wala ub'asu ajaba. Aku diutus untuk menjadi rahmat, bukan diutus aku untuk menjadi ajab. Nah, kira-kira sampai di sini kita sama ya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.